Hai Fams, kelebihan dashcam wide view bisa merekam video lebih lebar yang tak hanya merekam detail seperti plat nomor dan rambu lalu lintas saja, tapi juga bisa merekam situasi lain seperti terekamnya pejalan kaki atau pesepeda yang mungkin nanti dibutuhkan ketika kita mau ngasih bukti setelah terjadi hal yang gak diinginkan. Seperti Viovo WM1 ini, dashcam terbaru dari brand Viovo yang bisa merekam video lebar 2K, bisa merekam suara dengan sangat jelas, sudah ada built-in GPS yang cepat banget ngasih titik lokasinya, serta fitur keamanan komplit dan bisa akses dari aplikasi. Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga Viovo WM1 ini sekitar 1,4 jutaan. Link pembelian official ada di deskripsi video. Nah, di video ini saya nggak cuma dapat unitnya aja, tapi juga ada aksesoris lain seperti hardware kit HK4 yang harganya 240.000, lalu satu remote Bluetooth yang harganya 270.000 dan satu kartu micro SD 64 GB yang harganya 200 ribuan. Jadi totalnya sekitar 2.100.000. Biar sekalian komplit gitu ya. So, Viovo WM1 merupakan dashcam universal yang bisa digunakan di berbagai jenis mobil. Dashcam ini punya bentuk dan desain tubular yang merupakan bentuk paling pas untuk ditempel di bagian belakang kaca rear view. Selain nggak menghalangi pandangan driver, dashcam ini juga nggak bakal terlihat dari luar. Nah, kalau dari build quality untuk material bodinya sendiri dari bahan plastik bagus. Di bagian atas ada kamera 5MP dengan sensor Sony Starfish yang nanti kita bahas. Lalu di bagian atas dan bawah bodi ada grill ventilasi biar temperatur dashcam ini tetap adem. Dashcam ini udah punya built-in GPS yang posisinya nempel ke bagian kaca depan mobil yang nanti juga kita bahas. Sementara di bagian sisi kirinya ada port USB-C untuk power dan satu slot micro SD yang mana kita bisa pakai sampai kapasitas 256 GB. Viovo WM1 ini nggak ada LCD screen tapi menggunakan voice notification sebagai status kamera. Dashcam ini menggunakan tombol pengoperasian yang bagi saya fungsinya ini udah cukup powerful, seperti tombol record, lalu tombol microphone, kemudian ada tombol wifi dan tombol darurat ini. Nah, ini semuanya tombol multifungsi nih kan. Nah, untuk tombol darurat segitiga ini merupakan fitur video protection agar footage video langsung terkunci dan gak terhapus. Misalnya, saat kita dicegat orang tak dikenal, kita bisa menekannya satu kali secara manual dan tenang aja. Berkat adanya fitur built-in G-sensor, fungsi video protection ini juga akan aktif otomatis ketika terjadi benturan. Jadi nanti kita bisa dapat bukti video kalau sampai, tapi janganlah ya, terjadi tabrakan atau kecelakaan. Lalu, gimana cara memasang dashcam ini? Viovo WM1 bisa langsung kita pasang di kaca depan atau di bagian spion dalam. Nah, untuk powernya sendiri saya langsung menggunakan adapter charger yang ada di dalam box WM1 ini. Nah, kebetulan saya sebelumnya udah pakai dashcam dari brand sebelah nih. Nah, jadi saya langsung gantiin aja sama ini ya, yang terbaru WM1 ini. Nah, jadi untuk aksesoris tambahan nih, seperti hardware kit HK4 ini nggak saya pasang. Dan apa yang saya suka dari dashcam ini, meski nggak ada layarnya, tapi dia punya voice notification yang suaranya cukup kencang dan lebih simpel ngebantu kita saat mengoperasikannya. Ini dia contoh suaranya, Fams. Oke guys, jadi ini dia Viovo WM1 setelah saya pasang di kaca depan ya, lebih tepatnya di belakang spion ini, sengaja biar agak ngumpet. Nah, untuk voice notification-nya seperti yang saya bilang, bagusnya meski nggak ada layar tapi cukup kencang, biar di sini saya tunjukin seberapa kencang, jadi bisa kedengaran meski mesin ini sedang hidup, tapi sekarang mesin lagi dimatiin ya. Biar di sini saya coba tekan tombol rekam. Nah, itu dia, merekam dimulai kata dia. Kemudian biar di sini saya mic-nya disable. Voice recording disabled. Nah, kemudian saya tekan lagi. Voice recording enabled. Nah, jadi lumayan bagi saya ini udah cukup kencang ya. Biar di sini saya tekan lagi. Recording started. Mantap banget. Viovo WM1 punya koneksi Wi-Fi 2,4 GHz dan ada koneksi Bluetooth. Untuk Bluetooth sendiri saya bisa pairing ke remote kecil ini lalu tempel di bagian area driver nih yang mudah ditekan. Tujuannya tentu aja agar lebih mudah sekali lagi saat menekan tombol darurat alias fitur video protection. Nah, jadi saya rekomendasiin banget untuk sekalian beli remote kecil ini. Asli ini esensial. Sementara koneksi Wi-Fi, kita bisa download aplikasi Viovo baik di App Store atau Play Store, lalu hubungin aja ke kamera.
Nah, di aplikasinya inilah kita bisa melihat tampilan kamera dan mengatur kostumisasi, seperti mengatur resolusi video, mengaktifkan mikrofon, mengatur G-sensor, mengatur mode parkir, hingga detail GPS dan lain-lain. Saya suka dengan UI aplikasi ini karena hasil rekaman video udah dipisah sesuai kategori. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang mau di-download, seperti footage yang diproteksi dan footage dari mode parkir. Untuk hasil rekaman ini bisa langsung kita pindahkan ke galeri HP atau bisa dipindahkan ke PC. Lalu, gimana dengan hasil rekaman videonya? Vivo Y1 menggunakan kamera yang bisa dibilang sangat bagus untuk dashcam seharga 1,4 jutaan. Dashcam ini punya kamera 5 MP yang punya sensor Sony Starfish MX335, aperture f1.8, dan yang paling penting, viewing angle-nya ini wide 135 derajat. Ini saya suka banget. Nah, jadi kamera ini bisa merekam video Full HD 1080p 30 fps dan video 2K 30 fps juga. Apa yang saya suka dari hasil Sony Starfish-nya ini, footage terlihat jelas, warna gambarnya bagus baik siang atau malam, hasil video jelas banget. Nah, hasil video wide ini memungkinkan kita dapat footage lebih lebar, yang artinya seluruh aktivitas yang ada di jalan bisa terekam lebih luas, dan yang lebih penting, kameranya ini bisa ngambil detail yang sangat esensial bagi sebuah dashcam, yaitu bisa dapat gambar tanda rambu lalu lintas dengan sangat jelas, termasuk juga plat nomor kendaraan yang juga hasilnya jelas. Ini dia contoh video sambil saya merekam suara. So guys, jadi ini dia untuk hasil rekaman Vivo Y1 ketika dipakai di sore hari, lebih tepatnya. Ada mobil besar. Dan untuk hasil mikrofonnya bisa teman-teman dengar sendiri, ini sangat jelas banget. Kemudian apa yang saya suka juga ini untuk GPS positioningnya, baik itu kecepatan, kemudian posisi lokasi, ini benar-benar bisa diambil dengan cepat. Built-in GPS-nya ini benar-benar bagus. Kemudian untuk hasil gambarnya pun ini itu sore hari, kemudian situasinya itu matahari udah ada di sebelah kanan mau menuju ke maghrib, tapi untuk hasil gambar tetap terlihat bagus. Nah, ini fitur video protection juga udah saya pakai menggunakan remote kecil tadi ya. Kemudian untuk view angle yang 135 derajat ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini hasilnya bener-bener wide, super wide nih, enak banget. Jadi yang di pinggir jalan juga kelihatan banget, baik itu pejalan kaki atau pesepeda yang ada di trotoar, gak cuma plat nomor atau rambu lalu lintas aja. Video protected. So guys, jadi ini dia ketika Vivo Y1 saya gunakan di malam hari. Ini settingannya benar-benar default ya, atau nggak saya ubah-ubah gitu. Dan bisa teman-teman lihat untuk kualitas gambar bisa terlihat dengan jelas. Kemudian untuk dari GPS positioningnya sendiri, mulai dari kecepatan, waktu, dan lokasi juga udah ada ya. Dan karena saya tinggal di kota kecil, jadi kalau malam hari ya untuk nggak terlalu banyak lampu-lampu lah, jadi kayak gini nih kalau di kota kecil ya. Kemudian yang paling penting sekali lagi, ini berkat sensor Starfish Sony-nya tersebut, hasil rekaman malamnya ini benar-benar jelas. Dan bagi saya di harga 1,4 jutaan ini udah worth to buy bagi sebuah kamera dashcam dengan view yang wide 2K, posisinya ini 30 fps. Udah mantap banget. Vivo Y1 punya built-in GPS yang bagi saya menjadi salah satu dashcam 1 jutaan dengan GPS paling cepat dan bisa muncul di mana aja. Dalam artian, mau di area perkotaan, pedesaan, atau bahkan di kaki gunung, loggernya ini selalu muncul. Ini kalau di mobil saya gitu ya. Nah, seperti ngasih detail lokasi, lalu speed atau kecepatan, kemudian tanggal waktu yang bisa dicek di bagian bawah footage juga. Nah, fitur GPS logger ini memungkinkan kita bisa dapat informasi lebih akurat ketika kita membutuhkan footage untuk suatu bukti. Vivo Y1 selain punya fitur G-sensor yang bisa otomatis masuk ke fitur video protection, dashcam ini pun juga punya 3 mode parkir. Pertama, ada auto event detection, kedua ada time lapse recording, dan ketiga ada low bitrate recording.
Semua mode parkir ini akan aktif otomatis selama 24 jam penuh. Tapi untuk powernya sendiri wajib menggunakan aksesoris tambahan yaitu HK4 hardware kit. Ini yang harganya 240 ribuan tadi. Memang semua dashcam harus pasang hardware kit. Kalau mode parkirnya ini pengen selalu aktif ya kan, harus wajib nih. Nah udah komplit banget kalau kita langsung beli aksesoris ini. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Vivo WM1 ini yang pertama, dashcam ini mudah dipasang. Meski nggak ada layar, tapi voice notification-nya benar-benar ngebantu banget. Bisa connect ke aplikasi, bisa ditambah remote Bluetooth, dan yang lebih penting, bisa merekam video 2K yang ngasih detail bagus, dan hasil video wide bisa dengan mudah dipindahkan ke HP. Link pembeliannya ada di deskripsi video, sampai ketemu di video selanjutnya.